Diceritakan di sebuah desa yang terdapat suatu rumah yang ditempati oleh seorang ibu dan anak. Seorang ibu bernama Biatang dan anaknya bernama Ika. Pada suatu ketika, Biatang sedang menyapu lantai di ruang keluarga. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tamu lagi, selalu saja ada tamu. Sial, kayak orang gedongan saja. Anen, Bibi kira siapa? Ayo masuk. Tapi ini Biatang bukan sih? Anen. Kalau bukan Bibi, siapa lagi? Dasar anak blow on. Kamu kira aku ini siapa? Habis kelihatannya kayak nyonya besar sih. Kemarin Bibi nyobain hijab terbaru, kata si Ika. Apakah ini sudah cukup mengerikan? Oh, tidak. Malah kelihatannya gagah sekali. Tadi saya kira Bibi ini Ika. Jadi saya agak gugup tadi. Maklum, sudah lama tidak ketemu. Ah, dasar. Kamu dari dulu gak pernah berubah, nakal. Ayo duduk. Bagaimana kabar ibumu? Wah, kasihan Bi. Ibu sudah kangen sama Bibi. Katanya ia tidak tahan lama-lama meninggalkan Jelembar. Malah ia ingin cepat-cepat pulang. Oh iya? Sudah berapa lama ya kalian pergi dari sini? Belum lama Bi, baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Tapi 3 bulan itu cukup lama buat penduduk asal Jelambar yang pergi dari kampung ini. Kasihan juga ya, rupanya ibumu sudah bosan tinggal di Karawang. Iya, tapi maklum Bi, buat insinyur-insinyur macam saya ini, kerja di sana cukup repot. Dan kalau jembatan Karawang itu sudah kelar, kami pasti akan segera kembali ke sini. Jelembar kan tanah tumpah darah kami. Begitu kan Bi? Orang kata ya Nen, biar jelek-jelek juga enak tinggal di kampung sendiri. Makanya kamu harus cepat-cepat bawa ibumu. Bibi gak ada teman lagi buat main caki. Benar Bi, ibu memang sudah kangen sekali main caki. Makanya Bibi bilang ibumu tidak mungkin jadi penduduk kampung lain. Apalagi di luar kota, sekali dia pernah jadi gadis Jelambar, tetap saja gadis Jelambar. Ingat saja kata-kataku ini. Tapi ini betul atau tidak entahlah. Kalau melihat anak Bibi si Ika yang telah pergi ke Amerika dan tinggal setahun di sana, katanya bahkan ia tidak pernah rindu kampung halaman. Kapan Ika datang ke sini Bi? Dari Senin kemarin, kenapa? Oh, pantas. Saya baru tahu waktu saya baca di koran. Katanya Ika sudah pulang dari New York. Jadi kamu datang ke sini bukan... Bibi, bisa saja. Anak itu baru datang Senin kemarin. Tapi coba lihat, sudah berapa banyak badan Bibi di permaknya. Lihat, waktu pertama kali ia datang dan melihat Bibi, ia marah-marah. Katanya Bibi harus segera bersalin rupa. Bibi yang sudah tua bangka ini harus dipermak, biar jangan kampungan. Bibi pagi-pagi sekali sudah diseret ke kap salon, dan kamu bisa lihat hasilnya. Saksikan perubahan apa yang telah menimpa diriku secara revolusioner ini. Rambutku dibabat habis, alis dicukur, kuku dicat, dan kalau Bibi pergi ke pasar harus memakai gincuk pipi dan lipstik. Bayangkan, apa enggak persis kodok goreng? Semua teman-teman Bibi di pasar, di jalanan pada menertawakan Bibi. Mereka pikir Bibi sudah agak sarap. Masa tua bangka begini dicoreng-moreng? Kayak tante girang saja. Tapi apa mesti Bibi perbuat? Kamu tahu sendiri adatnya si Ika. Bibi gak bisa berselisih paham dengan dia. Katanya Bibi harus belajar bersikap dan bertingkah laku seperti seorang wanita Amerika. Seperti First Lady, seperti seorang metropolitan, karena Bibi punya anak yang pernah tinggal di Amerika. Buset deh, apa Bibi ini kelihatan kayak orang Amerika? Iya. Bibi kelihatan hebat sekali. Dan di mana dia sekarang? Siapa? Ika. Apa Ika ada di rumah? Oh, ada. Tentu saja dia ada di rumah. Ia sedang tidur. Masih tidur? Iya, masih tidur. Kenapa? Heran. Kata dia orang-orang New York itu baru bangun setelah jam 12 siang. Sekarang masih jam 10. Di samping itu, ia juga sangat sibuk sekali. Anak itu sibuk bukan main sejak ia pulang. Ia berpuluh kali mengadakan pesta selamat datang di mana-mana dan tamu-tamu tiada hentinya keluar masuk. Anak itu betul-betul bikin pusing orang tua. Kalau begitu, tolong katakan saja kepadanya bahwa saya telah datang kemari untuk mengucapkan selamat datang. Oh ya, tolong juga berikan bunga ini kepadanya. Tapi kau jangan pergi dulu, Nen. Tunggu sebentar.
Gini Bi, tadinya saya ingin ketemu sama Ika, tapi kalau ia baru bangun setelah jam 12 siang ya... Ia akan bangun sekarang juga dan akan bertemu denganmu, Nen. Kenapa ia mesti belagu betul? Kamu sama dia kan sama-sama dibesarkan di kampung ini. Duduklah, Bibi mau membangunkan dia. Wah, jangan Bi, jangan diganggu, biar saja. Lagi pula, saya datang ke sini lain hari. Sudah, kamu tunggu saja di sini. Ia malah akan senang sekali bisa ketemu teman lama waktu kecil. Dan ia ingin sekali secara pribadi mengucapkan terima kasih atas pemberian bungamu ini. Alangkah indahnya buket ini, Nen. Pasti mahal sekali harganya. Ah, itu bukan apa-apa, Biatang. Oh, iya, Nen. Ada apa, Bi? Di depan dia nanti, kamu jangan manggil Bibi Biatang ya. Loh, memangnya kenapa, Bi? Si Ika tidak suka Bibi dipanggil Biatang, kampungan katanya. Bibi harus mengatakan kepada setiap orang supaya mereka memanggil Bibi Nyonya Aldila. Dan katanya lagi panggilan itu lebih beradab dibandingkan Biatang. Maka dari itu, khususnya kalau di muka si Ika, kamu harus memanggil Bibi Nyonya Aldila. Paham? Baik, Biatang. Maksud saya Nyonya Aldila. Tunggu sebentar saja ya, aku mau memanggil Ika. Ada-ada saja, dasar orang kampung. Oh iya, Nen. Bibi hampir lupa. Astaga, ada apa lagi, Biatang? Nyonya? Nyonya siapa tadi? Nyonya Aldila. Oh ya, ada apa Nyonya Aldila? Kamu jangan memanggil Ika itu dengan Ika. Lalu harus memanggil si Ika dengan apa saya? Kamu harus memanggilnya dengan Francisca. Francesca? Bukan Francesca, tapi Francisca. Tapi kenapa mesti Francisca, Nyonya? Sebab katanya semua orang-orang di New York memanggilnya Francisca. Begitulah cara semua orang Amerika mengucapkan namanya. Dan ia menginginkan semua orang agar mengucapkan namanya itu. Katanya nama itu kedengarannya begitu cici seperti orang Italia. Oh iya, kamu tahu bahwa di New York banyak orang menyangkanya berasal dari Italia. Seorang Italia dari California katanya. Oleh karena itu, hati-hatilah dan ingat jangan memanggilnya Ika. Ia benci nama itu, panggillah dia Francisca, biar dia girang. Baiklah Nyonya Aldila. Sekarang tunggulah di sini selagi aku memanggil Francisca. Buset deh, tamu lagi. Biarlah saya membukanya Nyonya Aldila. Katakan saja kepada mereka supaya menunggu. Lu tong, gue kira siapa? Wah, menyenangkan betul kita bisa ketemu lagi ya. Aku kira kau masih di Karawang, Nen. Memang masih di sana, Tong. Aku kesini cuman mau ngasih selamat sama si Ika. Dia kan baru pulang dari luar negeri. Tapi aku dengar ada sesuatu yang tidak baik menimpa anak itu. Aku pun begitu juga. Agak gawat katanya. Kata orang-orang dia agak sarap. Apa betul ya? Ah, enggak. Itu sih omongan sentimen saja. Yang betul sih dia baru pulang dari New York. Lalu ngapain dia jauh-jauh pergi ke sana? Belajar katanya. Belajar apa? Kuliah? Bukan. Belajar menata rambut dan kecantikan. Ia malah sudah dapat ijazah. Wah, hebat dong si Ika, sahabat kita yang tersayang itu. Tapi maaf nih ya. Namanya sekarang bukan Ika lagi, tapi Francisca. Francisca? Nona Jelambar itu sekarang sudah jadi seorang nona New York. Teman lama kita Ika sekarang telah jadi seorang gadis Amerika yang modern. Si Ika? Seorang Amerika? Yang bener lu, jangan bikin aku ketawa. Aku kan tahu sejak dia masih suka jualan kue apem di kampung ini. Apem. Ayo siapa yang mau, jangan bungkam. Kau ingat waktu dia didorong ke selokan? Iya, mengejar-ngejar kita sepanjang jalan bukan? Dan roknya basah kuyup kena lumpur. Anak itu pandai sekali berantem. Terdengar pintu depan diketuk orang. Otong segera membukanya dan dari luar Fatimah masuk. Dia anak gadis seorang yang cukup kaya. Loh, kok kamu ada di sini, Tong? Oh, Fatimah, gadisku semalam
mata wayang. Loh, Anin juga. Apa-apaan ini? Memangnya sekarang ada reuni anak-anak berandalan dari Jelambar? Kami kumpul di sini untuk menyambut seorang wanita terhormat yang baru datang dari New York. Oh ya, aku juga. Apa dia ada di rumah? Biatang sedang mencoba membangunkannya. Membangunkannya? Buset, apa tengah hari begini dia masih bermimpi? Tidak, dia sudah bangun dan sekarang sedang berpakaian. Oh iya, selamat pagi Fatimah, selamat pagi Otong. Otong dan Fatimah saling berpandangan. Dengan muka lesu, ia menatap Biatang yang membawa vas bunga kiriman Anen tadi. Dan Biatang dengan sungguh-sungguh berjalan melintasi ruangan itu yang seketika menjadi sunyi. Dan tiba-tiba, Otong bersiul dengan kurang ajar menggoda Biatang. Bagaimana Otong, Fatimah? Dibilang selamat pagi kok pada bengong? Dan mengapa melihat aku dengan pandangan seperti itu? Ini Biatang atau siapa? Astagfirullah, siapa lagi kalau bukan? Apa kalian sudah tidak mengenal makhluk ini lagi? Ini kan Biatang, penduduk asli Jelambar yang terkenal itu. Oh iya Tong, sekarang Biatang tidak boleh dipanggil Biatang. Dia mau supaya kita memanggilnya Nyonya Aldila. Nyonya Aldila. Ah, kamu kan tahu sendiri, Nen. Bukan Bibi yang menginginkan panggilan itu, tapi si Ika. Oh, Francisca. Oh iya, ia senang sekali dengan bunga-bunga ini, Nen. Dan katanya ia mengucapkan banyak terima kasih atas kirimanmu ini. Dan kamu, Fatimah, kalau tidak berhenti menganga gitu, aku cubit. Bibi mau minta tolong sesuatu, bantuin Bibi di dapur. Biatang, jangan repot-repot. Kami kan bukan tamu dan belum lapar. Jangan khawatir, Bibi mana mau ngasih makan kalian, cuma sekedar air jeruk saja. Aku menyediakan buat Ika, sebab kalau pagi-pagi ia tidak makan apa-apa. Katanya di New York tidak ada seorang pun yang sarapan pagi-pagi. Mari ikut Otong. Biatang dan Otong masuk. Tinggal Anen dan Fatimah yang terdiam beberapa saat. Anen duduk, Fatimah berdiri di belakang sofa. Bagaimana, Anen? Seharusnya kau jangan datang hari ini, Fat. Kenapa tidak boleh? Aku masih belum berbicara dengan Ika. Kau belum bicara sama Ika? Aku kira tadi malam kau sudah bicara di sini. Aku kehilangan keberanian dan tadi malam aku tidak ke sini. Oh, Anen. Oh, Fatimah. Pakai otak Fatimah. Setiap orang akan mengalami kesulitan memutuskan pertunangannya. Itu bukan sebuah hal yang biasa. Dan ya Tuhan, itu bukan soal gampang. Kamu mencintai si Ika atau aku? Tentu saja aku mencintaimu, Fatimah. Kita kan sudah bertunangan. Iya, dan kamu pun bertunangan pula dengan si Ika. Tapi itu kan setahun yang lalu. Dasar laki-laki. Fatimah, kamu kan tahu kalau hanya engkau yang tercinta. Lalu, kenapa kamu berani-beraninya menghinaku? Padahal kau sudah bertunangan dengan si Ika. Seharusnya aku tidak usah mengatakannya kepadamu. Dan inilah akibat aku terlalu jujur kepadamu. Apa? Jujur? Kamu menganggap dirimu jujur, Jujurkah kamu yang memancing-mancing aku jatuh cinta kepadamu, sedangkan kamu masih menjadi milik si Ika? Aku kira aku sudah bukan menjadi milik Ika. Lagi pula pertunangan kami itu hanyalah pertunangan pribadi yang rahasia saja sifatnya. Aku meminangnya tepat sebelum dia pergi ke New York. Dan dia sendiri bilang bahwa pertunangan itu harus bersifat rahasia sampai sekembalinya. Ia dari Amerika, tetapi setelah beberapa bulan ia berada di sana, surat-surat pun tak pernah dibalasnya lagi. Oleh karena itu, kuanggap diriku telah bebas. Lalu kau meminang aku, Lalu aku meminang kau. dan kemudian menyuruhku merahasiakan pertunangan kita ini, bukan? Karena segera sesudah pertunangan kita, aku mendengar kabar bahwa Ika telah pulang dari Amerika. Aku tidak tahan pertunangan dengan kau kalau caranya begini. Lalu, apa gunanya bertunangan kalau tidak boleh diumumkan kepada orang lain? Berilah aku kesempatan sekali saja berbicara dengan Ika untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Sesudah itu, kita akan mengumumkan pertunangan kita. Tetapi, lekaslah, aku sudah tidak sabar lagi. Tapi sulit, bagaimana aku bisa membicarakannya dengan dia sekarang ini? Kenapa? Sebab kau dan Otong ada di sini, dan tentunya kau tidak mengharapkan agar aku menampik Ika di muka umum, bukan? Kau ingin aku
dan Otong pergi? Tidak usah. Hanya berilah aku kesempatan untuk bicara dengan Ika barang sebentar saja. Baiklah, tentang Otong, serahkan saja kepadaku. Baiklah. Otong muncul dari dalam dengan baki yang berisi beberapa gelas dan tempat air di atas kepalanya. Apemnya siapa mau, jangan bungkam. Lalu Biatang muncul membawa roti-roti kecil. Para tamu sekalian, mohon perhatian. Ika akan segera tiba ke hadapan kalian, tetapi ia lebih suka dipanggil Francisca. Ia menyisih ke samping, lalu Ika muncul dan ia mengenakan gaun yang mengesankan dihiasi kulit binatang berbulu pada lehernya. Sebelah tangannya mengayun-ayunkan selai sapu tangan sutra yang selalu dilambai-lambaikan apabila berjalan atau bicara, dan inilah gaya Hollywood yang gila itu. Oh, halo teman-temanku sayang. Halo Fatimahku sayang, betapa diletaknya kau sekarang ini. Muah. Dan Anen, teman kecilku yang manis, bagaimana kabarmu sekarang ini? Dan kau Otong, aduh, betapa menariknya kau sekarang ini, anak nakal. Kau dengan pakaian begini sungguh laksana produser support dari Jelembar dalam tata warna yang indah dari warna aslinya. Ayo teman-temanku tersayang, silahkan duduk. Duduklah kalian dengan baik, biar aku bisa melihat kalian dengan sejelas-jelasnya. Oh, Mami. Ada apa sayang? Berapa kali kau harus aku katakan, Mamiku Malang, bahwa sekali-kali jangan menghidangkan air buah-buahan dengan gelas air biasa. Tapi aku tidak bisa menemukan gelas-gelas tinggi pesananmu itu. Oh, Mamiku Malang, ia begitu canggung bukan? Tapi tak apalah sayang, jangan bersedih hati. Mari duduklah bersama kami. Oh, tidak usah. Terima kasih anak Mami, aku harus pergi ke pasar. Oh ya, jangan lupa daun seledriku ya, Mam. Terus terang, aku tak dapat hidup tanpa seledri. Maklum, baru datang dari Amerika. Aku ini bagai kelinci saja, mamah terus sepanjang hari. Nah, anak-anakku, maafkan aku harus meninggalkan kalian sebentar. Dan Anen, jangan lupa salamku buat ibumu. Dan jangan lupa Mami, dengan sedikit olesan pada bibir, sedikit olesan pada pipi. Aduh, Ika, haruskah aku? Apa? Ulangi lagi, Mamiku Malang. Haruskah aku yang sudah keriput ini memakai gincu, Francisca? Tetapi, betapa mengerikannya ia memberikan gambaran tentang make up itu. Oh, Mamiku Malang, lalu apa yang harus aku perbuat kepadamu sekarang? Baiklah, aku menyerah. Lihat, mengerikan bukan? Mamiku Malang, ia ternyata menjadi masalah yang agak pelik juga bagiku. Ika duduk di lengan sofa. Ia mengambil gelas dan minum dengan gayanya. Ceritakanlah kepada kami tentang New Yorkmu itu, Francesca. Kami ingin sekali mendengarnya. Ah, New York impianku. Berapa lama kau tinggal di sana, Francisca? 10 bulan, 4 hari, 7 jam, dan 20 menit. Dan ia masih berada di sana juga hingga sekarang, juga mimpi-mimpinya. Benar, aku merasa seolah-olah diriku ini masih berada di sana. Seakan-akan aku tak pernah pergi meninggalkannya. Seakan-akan aku telah hidup di sana seumur hidupku. Oh, New Yorkku. Tapi kalau aku melihat ke sekitaranku sini, aku baru sadar bahwa bukan aku yang masih di sana. Aku tidak lagi berada di New York, tapi di sebuah kampung yang kotor dan unik, Jelambar. Aku berada di rumah kampungku yang dulu. Kata orang-orang di rumah, tapi apa yang manakah rumah sesungguhnya itu bagiku? Yang manakah tempat tinggal pantas untukku? Karena di sini aku senantiasa dirundung malang yang terus-menerus. Aku senantiasa rindu kepada rumahku yang sungguh-sungguh rumah yang pantas bagiku, New York. Aku di sini merasa terasing, bahkan diasingkan oleh kelompok orang yang pernah mengerti aku yang sesungguhnya. Dan inilah pengasingan rohaniah itu. Jiwaku sakit setiap kali aku merindukan rumahku dan di seberang lautan sana. Oh, New Yorkku tersayang. Kukira kita ini tak seharusnya berada di tempat ini, kawan-kawan. Kita ini asing bagi nona New York yang luar biasa ini. Benar katamu. Seharusnya kita tidak mengganggu mimpinya yang amat edan ini. Kalau begitu, mari kita keluar saja dari sini, tapi secara diam-diam. Dan biarkan dia terus mengoceh dengan segala macam impi-impiannya. Apa anak gadis ini sungguh-sungguh Ika yang dulu jualan apem itu?
Aku pikir dia ini Ika jadi-jadian. Oh Nurioku tersayang. Oh Nurioku tersayang. Dengarlah kata-kataku ini sahabat-sahabatku yang udikan. Sekarang ini New York musim semi. Musim semi jatuh di New York. Bunga-bungaan baru saja bermunculan aneka warna di Central Park, di Staten Island. Rumput-rumputan menghijau bak permadani. Oh, kami mempunyai kebiasaan lucu di New York. Aduh, lucunya. Suatu kebiasaan yang sudah sangat tua sekali dan menyenangkan. Apabila musim semi tiba setiap tahun, kami orang-orang di New York yang terkenal itu pergi ke sebuah pohon tua yang tumbuh dekat meriam. Ya, semacam ziarah, katakanlah begitu. Dan itulah satu-satunya pohon yang tumbuh sejak New York itu bernama New York. Dan kami orang-orang New York yang menyebutnya pohon terkenal itu dengan pohon kita. Setiap kali musim semi tiba, kami pergi ke tempat itu untuk mengucapkan selamat kepada pohon kita itu. Sambil berjaga-jaga menantikan bertunasnya helaian daun hijau yang pertama kali. Dengan begitu, pohon itu telah menjadi lambang bagi kami tentang New York yang sangat terkenal itu. Ia tak pernah mati dan senantiasa abadi tumbuh dan tumbuh dengan setianya. Tetapi maafkan aku kawan-kawan, aku telah menuruti perasaanku saja dan pikiranku terlalu jauh menerawang kepada hal-hal yang tak mungkin bisa kalian bayangkan sebagai orang Jalembar. Tidak pasti kalian tidak akan bisa merasakan bagaimana perasaanku terhadap pohon kita yang kini berada nun jauh di sana, di seberang lautan. Oh tidak, aku pasti dapat merasakan perasaan itu. Bahkan aku bisa memahami emosi itu dengan sepenuh hati. Aku juga punya perasaan yang sama terhadap pohon kitamu itu. Pohon apa? Pohon mangga kita, Ika. Apakah kau telah melupakannya? Dan bukankah engkau dan aku yang senantiasa memanjatnya setiap hari dan menggerogoti mangga muda itu seperti kalong? Dan yang sesudahnya senantiasa perut kita menjadi sakit. Lalu, kedua anak baduk itu yang jahat ini datang mengganggu kita dengan mengguncang-guncangkan dahan itu sehingga kita jatuh berguling di rumputan. Benar. Iya, benar Ika. Pada waktu itu aku pun berada di atas pohon dan saking kerasnya aku tertawa sampai aku pun terjatuh ke bawah pula. Betul. Dan ketika itu pun Biatang mengejar-ngejar kamu berkeliling kebun sampai kamu tertangkap dan kamu menjerit-jerit kesakitan. Dan aku serta Ika berguling-guling di rumputan. Tetapi tunggu. Pohon apa yang sedang kalian bicarakan ini? Pohon mangga kita. Ika, pohon mangga ibumu yang tumbuh di halaman belakang rumah ini. Oh, pohon itu. Kenapa Ika? Apakah perasaanmu itu tidak sama dengan perasaanmu terhadap pohon yang tumbuh di New York yang terkenal itu? Tentu saja tidak. Loh, kenapa tidak? Kedua pohon itu jelas berbeda. Beda sama sekali. Seperti langit dan bumi bedanya. Perasaanku tak bergerak sedikit pun oleh pohon mangga kalian yang tua dan pandil itu. Ia sama sekali tak membangkitkan ingatan apapun dalam kenangan-kenanganku. Justru sebaliknya, bagiku, pohon itu telah begitu banyak membangkitkan kenangan-kenangan masa kecil yang mengharukan. Dan kenangan-kenangan itu begitu membahagiakan dan begitu mengesankan dalam kehidupanku ini. Setelah kita masing-masing dewasa dan mampu berdiri sendiri, aku sungguh-sungguh tak bisa melupakan pohon mangga itu. Oleh karenanya, mari kita segera menjumpai pohon tua itu untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kau tahu Ika, di sini, di Jelambar, kami mempunyai sebuah kebiasaan lucu. Aduh, lucunya. Satu kebiasaan yang sudah bahkan sangat tua sekali dan menyenangkan. Kami, orang-orang Jelambar yang kampungan ini, seringkali pergi mengunjungi pohon mangga yang tua dan pandil di belakang rumah ini. Semacam ziarah, katakanlah begitu. Dan itulah satu-satunya pohon mangga yang tumbuh di rumah ini sejak di lembar bernama Jelambar. Dan kami, orang-orang Jelambar yang terkenal itu, menyebut pohon mangga tua dan pandil itu sebagai pohon kita. Dengan begitu, pohon itu telah menjadi lambang bagi kami tentang Bibi Atang yang terkenal itu. Jangan sebodoh itu, Fatimah. Kamu jangan menyamakan pohon kitamu itu dengan pohon kitaku. Perhatikan, siapa yang sedang bicara ini?
Oh, kalian sungguh-sungguh bebal. Kalian tak bisa mengerti sama sekali, dan kalian tidak bisa menghargai perasaanku terhadap pohon itu. Tentu saja tidak bisa, Neng. Kami kan belum pernah ke New York. Tepat, justru itu sebabnya. Selama kalian belum pernah menginjakkan kaki-kaki kalian yang buruk itu ke bumi New York, yang suci murni itu, selama itu pula kalian tidak akan mengerti nostalgia semacam itu. Sungguh, percayalah padaku, kalian tidak akan pernah mengerti, sebab bagiku tidak pernah menginjakkan persada New York sama saja dengan tidak pernah hidup di dunia ini. Pohon-pohon kami yang di New York itu bukanlah sebuah permainan anak-anak atau untuk olok-olokan kanak-kanakan. Pohon itu telah ditakdirkan bagi segala hal yang tinggi-tinggi dan indah, bagi cara dan gaya hidup yang lebih bersemangat dan lebih modern, yang lebih metropolitan dan lebih berani. Pohon itu ditakdirkan bagi kemerdekaan umat manusia, dan bagi penjakar-penjakar langit di Manhattan, bagi Copacabana dan bagi Coney Island di musim panas, bagi makam di Grand Rapids Drive dan bagi selesai malam di Edison Candace bersama Will Bill Davidson yang asik masuk dengan trompet mautnya, dan bagi malam minggu di Madison Square Garden bersama berjubelnya orang-orang yang melimpah di ruah di kiri kanan jalan, dan bagi kebun binatang Bronx, serta bagi Macy's, dan bagi perahu tambang yang murah ke Staten Island, dan bagi pawai hari Patrick di Fifth Avenue, dan bagi semua rumah-rumah tinggal di Elite Grand Village, dan bagi teater-teater urakan Peter Brook dan Skinner di Off-Broadway dan Off-Broadway, dan bagi segalanya yang tak kemungkinkanlah bagi kalian untuk bisa membayangkan dan membandingkannya dengan kehidupan kalian di Jelambar yang jorok ini. Tetapi aku tetap lebih suka kepada pohon mangga di sini. Oh, kalian ini anak-anak kampung yang lucu dan nakal-nakal. Tapi aku harus sungguh-sungguh pergi dan mengucapkan selamat kepada pohon kami itu, Ika. Kau tak keberatan, bukan? Oh, tentu saja tidak. Pergilah. Atau kau mau ikut? Oh, tentu saja aku harus memberikan selamat kepadanya. Bahkan sampai ke ujung dunia pun aku akan ikut kemana kau pergi. Oh, tidak akan sejauh itu sayang. Hanya ke belakang saja. Itulah tempat kita yang begitu menakjubkan dan penuh kenangan. Tidak usah pergi ke seberang lautan, karena di sini, aduh, lucunya. Oh, halaman belakang rumah Jelembar. Bagiku tak pernah menginjakkan kaki di Jelembar ini. Sama saja dengan tidak pernah hidup di dunia ini. Heh, mau ikut nggak lu? Kemanapun kau pergi, Juwitaku, gadis impianku. Kelihatannya si Otong itu masih juga suka begitu meluapkan, mencurahkan rasa cintanya kepada si Fatimah. Bangunlah, Anen, jangan seperti patung Rodin begitu. Dan Amboy, kenapa wajahmu begitu tampak menyedihkan? Ika, justru aku tak tahu bagaimana aku harus memulainya. Panggil saja aku Francisca, itu sudah merupakan langkah pertama yang baik. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada Francisca, sesuatu yang sangat penting dan urgent. Oh, itu Nen. Tetapi tidakkah akan lebih baik apabila kita melupakan persoalan kita dulu? Melupakannya? Ya, itulah gaya New York, Anen. Lupakanlah. Tidak ada sesuatu pun yang dihadapi dengan berkerut-kerut dahi. Tidak ada sesuatu pun yang harus kita selesaikan secara berlebih-lebihan. Kita jangan terlalu banyak membuang-buang waktu. Karena di Amerika, bahkan hampir seluruh bagian muka bumi, kita telah dilandai krisis dan energi. Oleh karenanya, malam ini, berikanlah seluruh hatimu kepadaku. Besok, lupakanlah. Dan apabila kita berjumpa lagi, senyumlah, berjabat tangan, dan anggaplah semua itu sebagai sebuah permainan yang amat menyenangkan. Itulah gaya New York. Kau ini lagi ngomong apa, Francisca? Anen, pada waktu itu kau masih kekanak-kanakan. Aku belum dewasa karena aku belum ditempa oleh udara New York. Kapan? Ketika kau dan aku bertunangan dulu. Sebab sejak saat itu sudah banyak sekali yang berubah pada diriku, Anen. Tapi itu kan baru saja setahun yang lalu. Bagiku, 1 tahun seolah-olah sudah seabad, Anen. Telah begitu banyak yang berubah dalam diriku dan gaya hidupku. Lagi pula, apalah artinya setahun? Atau apakah artinya seseorang? Itu hanya istilah-istilah tentang waktu yang nasibi belaka.
Dan akan lebih banyak lagi yang akan menimpa dirimu yang akan merubah kepribadianmu apabila kamu setahun saja tinggal di New York. Dibanding dengan hidupmu kamu seumur di tempat ini. Kau tahu kekasihku yang cepat, bahwa aku merasa seakan-akan aku telah hidup lama di New York. Dan kau tahu, ketika pertama kali menginjak Manhattan, aku merasa seakan-akan aku pulang ke rumah tanah air sendiri. Karena disitulah kandangku yang sebenarnya. Oh, dengarlah musim panas yang lalu itu. Sungguh-sungguh panas sangat. Itulah rasanya salah satu musim bertingkat 2. Hanya sekedar untuk mencari angin. Dan semua orang dari Kalamazoo dan People dengan tempat-tempat lainnya yang semacam itu pergi berkeliaran di jalanan. Pelesiran, kau tahu. Dan di situ aku duduk di puncak bis kota memandangi mereka ke bawah dan amat menyenangkan menyaksikan etalase-etalase toko yang gemerlapan. Tapi aku merasa amat kasihan juga kepada mereka karena tempat tinggal mereka di pinggiran kota yang jorok seperti di sini. Sudahlah, stop saja omonganmu itu. Aku tak ingin bicara tentang New York ataupun Manhattan. Aku mau bicara tentang hubungan kita selanjutnya. Dan itulah yang tidak bisa kulakukan, Anenku Malang, karena kita tidak perlu berbicara lagi soal masa kecil yang tolol seperti itu. Kenapa tidak? Anen, kau telah bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Ika. Nah, kau tahu, gadis itu kini telah tiada lagi. Dia sudah lama mati. Sedang yang kau hadapi sekarang ini bukanlah Ika, tapi Francisca. Mengerti? Dan tahukah kau, Anenku yang udik, bahwa engkau kini adalah seorang asing bagiku? Dan tahukah kau, Jejaka Jelambar, bahwa aku merasa jauh lebih tua darimu? Aku sesungguhnya adalah wanita dunia dan kau hanyalah seorang anak ingusan dari Jelambar yang tak tahu kebersihan. Tapi, aku tidak bermaksud untuk melukai hatimu, Anen. Dan ku harap kau bisa mengerti akan maksudku bahwa kini tak ada lagi yang bisa kita bicarakan tentang sebuah pertunangan antara kita dulu. Dan kau tahu bahwa kita tak akan bisa melangsungkan pernikahan kita karena itu hanyalah merupakan pembelajaran belaka. Bayangkan, bagaimana mungkin seorang penduduk New York bisa menikah dengan seorang laki dari Jelambar? Itu akan menjadi sebuah lelucon dunia saja. Tapi coba kau lihat sekelilingmu ini, Nona New York. Oh, maafkan jika aku telah melukai hatimu, Anen. Ucapan-ucapan tadi hanyalah didorong oleh keinginan baik dari lubuk hatiku. Agar Anda tidak mempunyai pikiran yang bukan-bukan tentang bahwa aku masih tetap bertunangan dengan Anda. Aku duduk di sini bukannya untuk dihina, dicaci maki seperti ini, Nona Gata. Excuse me, Mr. Anen. Maaf, janganlah berteriak-teriak seperti itu. Janganlah menjadi orang yang lekas naik darah, karena itu sama sekali tidak beradab bagi seorang modern. Setidak-tidaknya, bagi mereka yang tergolong high society, bagi orang-orang intelektual, tindakan semacam itu adalah tindakan barbar. Lalu, apa yang kau harapkan dariku ini? Tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas penghinaanmu yang kelewatan itu. Tersenyum. Memang begitu seharusnya, Mr. Anen. Jadikanlah itu sebuah senda guraumu. Tersenyumlah dan mari berjabat tangan sebagai seorang kamerat setia. Bukankah demikian seharusnya? Tahanlah, Anen. Lupakanlah. Itulah gaya New York. Dan carilah gadis lain yang sesuai dengan peradaban kamu. Sebagaimana kata-kata orang Brooklyn, masih banyak pacar-pacar lain, kau akan segera menemukan gadis lain. Seandainya kau bukan perempuan. Jangan, Anen. Jangan sesekali memukul perempuan. Apa artinya semua ini? Oh, never mind. Tak apa-apa sama sekali. Dia hanya mengulang pengalaman masa kecil. Lalu, apa yang sedang kalian pertengkarkan barusan? Oh, kami tidak bertengkar, Anen. Dan aku baru saja memutuskan untuk berteman baik saja, tidak lebih dari itu. Benar, Anen? Benar. Wah, bagus. Sekarang sudah tiba saatnya kita umumkan kepada mereka, Anen. Pengumuman apa, Fat? Loh. Apa-apaan ini? Anen dan aku sudah bertunangan. Apa? Bertunangan? Bertunangan? Benar, kami telah melangsungkan pertunangan kami secara diam-diam sejak sebulan yang lalu. Sebulan? Sialan. Kenapa kau?
Tapi aku telah berusaha menjelaskan semuanya kepadamu, Ika. Dan kau sendiri Kau? Hei, awas! Jaga mulutmu, Ika. Kau bicara dengan tunanganku. Dia bukan tunanganmu. Loh, kenapa bukan? Dia bukan tunanganmu. Bukan karena dia masih bertunangan denganku waktu kalian bertunangan. Tidak, dia sudah bertunangan lagi dengan kau. Baru saja kau sendiri yang mengatakannya kepada kami. Iya, tapi itu karena kau belum tahu duduk perkaranya. Aku tidak tahu tentang pengkhianatan ini. Cih, tidak tahu mana bertunangan dengan kau padahal dia masih bertunangan dengan aku. Perempuan tidak tahu diri, perempuan murahan. Apa aku tak boleh menolak apabila seorang lelaki yang aku cintai mencintai temannya pula? Dan kau? Excuse me, Francisca. Maaf, janganlah berteriak-teriak begitu. Janganlah menjadi orang yang lekas naik darah. Karena itu sama sekali tidak beradab bagi seorang modern. Setidaknya bagi mereka yang tergolong high society, bagi orang-orang intelektual, tindakan itu semacam tindakan barbar. Oh, aku tak pernah merasa terhina seperti ini selama hidupku. Aku hajar kamu yang beraninya menghina aku. Ika, aku peringatkan kepadamu, jangan ganggu dia. Dia adalah tunanganku. Dan aku peringatkan kepada kamu, dia adalah tunanganku sebelum aku putuskan hubunganku dengannya. Dan aku belum memutuskannya, mengerti? Seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri, Ika. Kenapa kau tak rela menyerahkan orang lain yang tak berguna bagi dirimu sendiri dengan baik-baik? Seharusnya kaulah yang tahu harus malu kepada dirimu sendiri, merebut tunangan orang di belakang punggungnya. Apa? Apa katamu? Otong, tolonglah, pisahkan mereka itu. Diam kau. Kau jangan ikut campur urusan ini. Dasar anak-anak Jelembar, main kemplang aja bisanya. Cewek gak tahu malu. Lu yang gak tahu malu ngerebut gacuan orang. Apa lo bilang? Gue jambak lo. Mereka bergulat saling jambak. Otong dan Anen bersusah payah memisahkan mereka. Dan akhirnya mereka terlepas setelah Ika berhasil menampar Fatimah. Lalu dengan marah Fatimah meronta dari genggaman Anen. Ia berhasil mencakar Ika yang dipegang Otong. Fatimah terlepas dan memukul Ika sampai roboh. Anen memburu tetapi terlambat. Lalu Anen dengan marah merenggut Fatimah dengan keras. Habis dia yang pukul duluan. Lihat tuh, apa yang telah kau perbuat padanya itu. Pasti membela dia. Selalu membela dia. Tak pernah bela aku. Laki-laki macam apa itu? Diam, tutup mulutmu itu. Aku benci. Aku benci. Aku benci. Tutup mulut kataku, atau ku remas-remas mulutmu nanti. Kau jangan gila, jangan seenaknya saja sama Fatimah. Diam, kau jangan turut campur. Ini urusan pribadi. Lihat, Otong lebih kesatria daripada kau. Dia mau membelaku. Kau jangan coba-coba sentuh Fatimah ya. Aku bilang kau jangan ikut campur. Apa? Rasa ini. Otong, kau telah menyelamatkan aku. Kau baik sekali. Kau. Anen, kamu tidak apa-apa bukan? Bukalah matamu. Aku cinta padamu. Pergi. Kau jangan sentuh aku lagi. Tapi kau masih bertunangan dengan Anen bukan? Tidak, aku benci padanya. Aku tak ingin melihat lagi seumur hidupku. Ini, aku kembalikan barangmu. Bagus, mari kita pergi. Hei, tunggu dulu. Kau jangan bicara dengan aku lagi. Aku tak bicara dengan kau. Kau pun tak usah bicara lagi dengan aku. Kau telah menghina gadis yang amat kucintai. Jadi kau mencintai aku, Otong? Benar sayang, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Oh, kenapa tidak kau ucapkan dari dulu-dulu cintamu itu, Tong? Habis, aku takut. Tapi sekarang kau sudah tahu aku cinta padamu. Wah, hebat. Kalau begitu, aku bisa ucapkan selamat kepada kalian. Mari kita segera pergi, sayang. Di sini suasananya sangat memuakkan. Mari. Nah,
Kau sekarang telah betul-betul menghancurkan hidupku. Semoga kau puas, Nona New York. Aku menghancurkan hidupmu. Justru sebaliknya, kaulah yang telah menghancurkan hidupku. Kau betul-betul harus dihajar. Jangan dekat-dekat aku, kau anak berandalan. Jangan khawatir, aku tak akan menyentuhmu sama sekali. Bahkan dengan tongkat sepanjang 3 meter pun, aku tak akan sudi menyentuhmu. Dan aku tak akan sudi menyentuhmu kulitmu, sekalipun dengan tongkat sepanjang 3,5 meter. Baru 1 tahun saja tinggal di New York, sudah belagu, mentang-mentang dari Amerika, tidak mau kenal lagi sama teman sekampung. Nora Allah. Baru 1 tahun saja aku meninggalkanmu, kau sudah serong. Lelaki macam apa kau ini? Coba ingat, waktu kau mengikrarkan pertunangan kita, kau bersumpah mati kepadaku. Kau berjanji akan menantikan aku, dan aku percaya sekali kepadamu. Tapi buktinya, apa yang belagu? Banyak tingkah, sok jadi playboy. Lalu apa yang kau tangisi sekarang? Lupakanlah, itu gaya New York. Tak ada sesuatu pun yang harus dihadapi dengan berkerut dahi. Tak ada satu pun yang harus kita selesaikan secara berlebihan. Kita jangan terlalu banyak membuang waktu dan energi. Oh, Anin, sudahlah, aku menyesal. Dan kuharap kau bisa mengerti apa maksudku, bahwa kini tak ada lagi yang bisa kita bicarakan tentang sebuah pertunangan antara kita dulu. Dan kau tahu bahwa kita tidak akan bisa melangsungkan pernikahan kita, karena itu hanyalah akan merupakan pemblasteran belaka. Bayangkan bagaimana mungkin seorang penduduk New York menikah dengan seorang laki-laki dari Jelambar. Ini hanya akan menjadi sebuah lelucon dunia saja. Anen, sudahlah, hentikan lelucon ini. Aku menyesal. Betul-betul ini hanyalah ketololan saja. Kau mau memaafkanku, bukan? Tidak segampang itu. Kau meminta maaf. Aku senang sekali melihat makhluk macam apa sebenarnya kau ini. Oh, Anen, kau keliru. Kau salah. Aku sesekali bukanlah orang yang semacam itu. Aku tak seburuk apa yang kau kira barusan. Apalah artinya orang bagiku? Itu hanya istilah yang nisbi belaka. Bah. Benar, Anen. Begitulah hal-hal yang telah diucapkan Francisca. Hal-hal yang bodoh dan pandir. Tetapi Francisca sudah tak ada lagi sekarang. Dan gadis yang sekarang ada di hadapanmu adalah Ika, tunanganmu yang dulu. Dan dengan pakaian amat menggelikan ini. Oh, ini kan hanya bungkusnya doang, Anen. Tetapi dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku ini hanyalah seorang gadis Jelambar yang saja mencintai setengah mati kekasihnya. Seorang pemuda dari Jelambar. Wah. Betul, Anen. Aku ini Ika yang sungguh-sungguh. Bukan Ika yang jadi-jadian. Kau masih ingat padaku, bukan? Ketika kita sama-sama berenang di empang untuk anak-anak. Dan kini aku telah kembali untuk Anenku sayang. Dan kalau aku tidak salah ingat, aku dulu pernah bertunangan dengan seorang gadis Jelambar bernama Ika. Benar. Dan hingga kini pun aku masih bertunangan dengan dia. Selamat datang, Ika. Wah, bagaimana perjalananmu yang jauh dari seberang lautan? Wah, sungguh-sungguh memuakkan kasihku. Dan aku tak bisa tenang sebelum menginjak tanah Jelambar. Menyenangkanlah tinggal di New York selama setahun. Kampung ini selalu lebih menyenangkan daripada di Amerika. Lalu kenapa suratku tak pernah kau balas? Si Francisca menyuruhku selalu tak pernah mengizinkan aku untuk membalasnya. Sungguh gadis itu. Untung sekarang sudah. Francisca, Anen, kau masih di sini? Oh iya, Francisca, jangan marah. Aku tidak dapat menemukan seledri kesukaanmu. Aku apa-apanya? Aku emang gak suka seledri. Loh, katamu kau tidak akan bisa hidup tanpa seledri. Iya, itu kan Francisca. Francisca sekarang sudah mati. Sedang yang ada di muka bibi sekarang ini adalah Ika, gadis Jelambar yang denok. Tapi Francisca itu kah Ika juga? Oh, bukannya. Aku ini Ika, bukan Francisca. Ya, apa boleh buat, tapi aku menyerah. Lagu ini, Amboy, betapa indahnya kenang-kenangan yang merasuki pembuluh-pembuluh nadiku ini. Ku dengar lagu ini untuk pertama kalinya di New York pada pertunjukan Eddie Condens. Nah ya.
Kamu lagi, kesurupan lagi kan? Oh, maafkan aku sayang. Aku tidak sadar barusan. Tak apa-apa, maklum, baru datang dari Amerika. Sayang, Ada apa manisku? maukah Tuhan aku masakan urat jengkol? Wow, dengan segala senang hati Nona. Mereka tertawa dan menari lalu layar pun turun.